Hai guys, gue Via, balik lagi sama gue di catatan pensil. Kali ini ada requestan dari salah satu om gue yang dia nanya soal gimana caranya ngadepin orang yang toksik dalam lingkungan kerja. Sebelumnya gue mau ngasih tau bahwa toksik itu adalah racun ya teman-teman. Jadi dimanapun kalian berteman sama siapapun, mau itu dalam lingkungan pertemanan, keluarga, pasangan, itu harus hati-hati kalau kalian bertemu dekat sama orang yang toksik, karena toksik adalah racun. Ini gue akan bahas tiga materi dari toksik yang akan gue angkat, tentang toxic partner, toxic friends, dan juga toxic parents. Yang pertama gue akan bahas dulu soal toxic partner. Ini gue udah cari materinya ya. Toxic partner adalah pasangan dalam hubungan yang tidak sehat dan rusak, yang ditandai dengan perilaku manipulatif, mengontrol, tidak menghargai, dan manipulasi emosional. Hubungan ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik karena membuat salah satu atau dua pihak merasa lelah, stres, cemas, atau tidak bahagia setelah menghabiskan waktu bersama. Contoh toxic partner dalam hubungan partner meliputi kontrol berlebihan, seperti melarang bertemu teman atau mengatur penampilan, komunikasi yang tidak sehat, seperti sering dimarahin, direndahkan, kurangnya dukungan terhadap ambisi dan kebahagiaan, dan memiliki sifat yang sangat posesif dan kecemburuan buta. Nah, di toxic partner ini aku sudah pernah mengalami secara personal. Kebetulan 3 tahun bersama orang toksik. Menarik. Orang toksik ini benar-benar dia itu sangat manipulatif gitu. Dia tidak suka kalau misalnya kita itu bahagia seperti apa yang kita mau. Dia itu tidak suka kalau kita itu jauh lebih senang daripada dia gitu. Sifatnya manipulatif atau pembohong. Oh ya, manipulatif ya, pembohong, suka nipu gitu. Dalam arti nipu di sini tuh ya dia bisa ngomong gitu, bisa membalik-balikan fakta gitu. Terus tidak menghargai apapun itu yang kita usahakan gitu. Kalau misalnya di partner ini berarti kan dalam lingkungan hubungan rumah tangga biasanya. Di sini tuh kebanyakan tuh pasangan-pasangan yang mereka itu ya tidak menghargai. Contoh kecilnya adalah istri, misalnya nih istrinya itu udah capek masak, sudah capek jagain anak, sudah capek dengan hiruk pikuk rumah tangga lah sebagai ibu rumah tangga, tapi si pasangan itu tetap tidak menghargainya dengan alasan kita kayak nggak ngapa-ngapain, padahal di jelas kita di rumah itu kerja. Nah, itu namanya tidak menghargai. Terus manipulasi emosional itu seperti kayak kita dikit-dikit salah, kita melakukan B C D itu selalu salah kalau sama orang yang toksik. Kita perasaan udah nyapu, kita perasaan udah nyuci gitu, tapi kayak ini tuh rumah lantai nggak bersih-bersih. Nah, kayak gitu. Terus hubungannya dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik, betul banget, terutama di mental, karena pasangan yang punya pasangan yang toksik itu pasti mentalnya terganggu. Kenapa? Karena terlalu banyak larangan, itu tadi, terlalu posesif ya, sikapnya terlalu posesif, cemburuan buta, nggak jelas gitu. Nah, terus orang yang punya hubungan sama orang toksik seperti ini sih sebenarnya bagusnya ya, kalau kalian punya pasangan atau suami atau istri atau pacar atau ya siapapun itulah yang berhubungan sama partner hidup gitu, lebih baik dijauhin. Kalau emang itu masih pacaran, lebih baik mundur secara itu, karena menyiksa sekali. Karena apa ya, tidak adanya dukungan yang kamu dapat nantinya kalau kamu hidup sama orang yang toksik gitu. Contohnya kamu ingin berniaga tapi dia bilang gak usah gitu, ngapain misalnya. Terus kayak misalnya kamu pengen main sama teman-teman, itu tuh nggak boleh gitu, karena ya apa, dunianya kamu tuh cuma buat dia doang, itu tuh apa sih gitu. Masa kita